Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik Define to Refine Challenge. Dalam topik ini kita akan membahas bagaimana kita dapat menyimpulkan challenge yang harus dijawab oleh produk kita dengan mengolah data dan informasi yang telah kita kumpulkan. Adapun metode yang akan membantu kita dalam mengelola permasalahan yang akan kita bahas, meliputi pain point list, affinity map, fishbone diagram, dan how might we statement. Pertama, kita akan masuk ke dalam pembahasan pain point list. Setelah kita melakukan pengumpulan data melalui berbagai metode yang telah dibahas pada modul sebelumnya meliputi interview, survei, analisa user journey, hingga melakukan validasi permasalahan pengguna. Maka selanjutnya adalah kita harus memetakan dan membahas pain point yang telah diidentifikasi. Untuk melakukan analisa pain point secara mendalam, berikut merupakan beberapa jenis pain point yang sering kali user alami. Yang pertama, yaitu aksesibilitas informasi. Dalam produk digital, aksesibilitas informasi menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini, researcher dapat melakukan analisa apakah ada informasi penting yang pengguna temukan dalam jangka waktu yang lama, atau mungkin ada informasi yang pengguna cari namun tidak dapat ia temukan. Yang kedua, yaitu tampilan yang kurang menarik atau membingungkan. Permasalahan ini berkaitan erat dengan perancakan user interface. Permasalahan ini akan muncul apabila researcher melakukan peninjauan ulang terhadap website atau aplikasi yang sudah ada dan sedang klien gunakan. Hal ini meliputi tampilan secara luas, dari penggunaan waktu, spacing, white space, dan banyak aspek lainnya yang mungkin mengganggu fokus pengguna. 3, yaitu proses yang panjang dan rumit. Proses yang panjang atau rumit tentunya akan mengganggu kenyamanan pengguna. Kerumitan ini harus menjadi catatan researcher untuk peninjauan kembali. Apakah proses yang rumit dapat disederhanakan kembali? Proses yang menjadi catatan bukan hanya sebatas proses manual, namun juga meliputi proses pengguna terhadap website atau aplikasi yang dianggap merepotkan bagi pengguna. Yang keempat, yaitu fitur yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain melakukan analisa permasalahan yang menyebabkan pengguna frustasi, researcher juga dapat melakukan analisa fitur yang tidak diperlukan oleh pengguna. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau mengganti fitur yang sebenarnya tidak membantu pengguna sama sekali. Dalam mendaftarkan seluruh pain point yang dialami oleh pengguna, researcher dapat melakukannya sedetail mungkin. Meskipun pain point yang ditemukan hampir serupa, researcher dapat menuliskan seluruh pain point yang ditemukan. Selanjutnya, kita akan membahas Affinity Map. Affinity Map adalah alat visual yang digunakan dalam user experience research untuk membantu tim dalam mengelompokkan, mengorganisir, dan menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan analisis user journey. Dengan menggunakan Affinity Map, tim dapat memvisualisasikan dan memahami pola dan tema yang muncul dari data, sehingga dapat membuat kesimpulan yang lebih akurat dan mendalam mengenai pengalaman pengguna. Affinity Map juga dapat digunakan untuk mengerucutkan permasalahan yang dialami oleh pengguna sehingga researcher tahu permasalahan secara garis besar yang harus ia selesaikan dalam desain produknya. Langkah pertama menggunakan Affinity Map untuk menyimpulkan masalah adalah mengumpulkan data kualitatif dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan analisis user journey di mana sebenarnya pengumpulan data ini secara tidak langsung telah kita pelajari dengan menggunakan list pain point.
Daftar list poin-poin tersebut dapat dituliskan ke sticky notes satu persatu. Dengan berkembangnya teknologi yang ada, sebenarnya ada beberapa tools seperti Miro, Figma, Whimsical, atau tools online lainnya yang dapat digunakan untuk research dalam melakukan proses ini. Sebagai contoh, berikut contoh list pain point yang telah dituliskan dalam bentuk sticky notes menggunakan tools Figma dari sebuah studi kasus salah satu website portal pembelajaran daring di Indonesia yang kali ini akan kita sebut sebagai website ABC Learning. Selanjutnya, researcher dapat mengelompokkan sticky notes yang memiliki kesamaan topik atau tema yang sama. Dalam hal ini, researcher dapat mengelompokkan masalah serupa atau yang saling berkaitan. Berikut merupakan contoh pengelompokan pain point yang dilakukan berdasarkan hasil list pain point studi kasus salah satu website portal pembelajaran daring ABC Learning di Indonesia yang telah dibuat sebelumnya. Setelah melakukan pengelompokan, researcher dapat memberi label pada setiap kelompok dengan tema yang relevan atau dalam hal ini merupakan simpulan akar permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tema atau pola masalah yang muncul dari data pain point tersebut. Dengan memberikan label pada setiap kelompok list pain point yang tadi sudah dikelompokkan, berarti researcher berhasil menyimpulkan pain point yang ada menjadi masalah secara garis besar. Berikut merupakan contoh dari pemberian label kelompok yang telah dibuat sebelumnya. Dari hasil analisa affinity map, maka researcher dapat menyimpulkan 5 permasalahan utama pada website ABC Learning, yaitu metode pembelajaran yang monoton, kurangnya interaksi, kurangnya pengetahuan tentang apa yang ingin dipelajari, akses internet terbatas, dan juga kemampuan self-learning yang terbatas. Ada beberapa manfaat dalam menggunakan affinity map dalam user experience research. Yang pertama, dengan menggunakan affinity map, maka tim akan terbantu dalam memvisualisasikan pola dan tema yang muncul dari data kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pengalaman pengguna. Affinity Map juga membantu tim dalam mengorganisir data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga dapat dengan mudah dianalisis dan dipahami. Memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar anggota tim juga salah satu manfaat menggunakan Affinity Map, karena semua orang dapat melihat dan memberikan masukan pada kelompok-kelompok data yang telah dibuat. Selanjutnya, Affinity Map juga meningkatkan pemahaman tim tentang pengalaman pengguna secara keseluruhan, sehingga dapat membantu tim dalam mengidentifikasi permasalahan dan peluang pengembangan produk atau layanan. Alat visualisasi lain yang dapat membantu researcher menganalisa data yang telah dikumpulkan adalah Fishbone Diagram. Fishbone diagram juga dikenal sebagai diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Fishbone sendiri adalah alat visual yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab dari suatu masalah atau situasi. Diagram ini menggambarkan faktor-faktor penyebab yang berkontribusi pada masalah atau situasi tertentu, dan biasanya digunakan untuk membantu tim dalam mencari solusi untuk masalah tersebut. Penggunaan Fishbone Diagram dalam UX Research dapat membantu tim untuk memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pengalaman pengguna dalam menggunakan produk atau layanan. Diagram ini juga membantu tim untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Dengan memahami akar penyebab dari permasalahan atau situasi yang dihadapi oleh pengguna, maka tim akan mengembangkan solusi yang lebih efektif dan tentunya lebih tepat sasaran.
Untuk membuat fishbone diagram, langkah pertama yang researcher harus lakukan adalah menentukan masalah atau situasi yang ingin diidentifikasi akar penyebabnya. Masalah utama pada website ABC Learning adalah pembelajaran yang tidak efektif dan monoton yang kurang engagement. Selanjutnya, menggambarkan garis horizontal sebagai tulang ikan utama dari fishbone diagram. Seperti namanya, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat cabang pada tulang ikan yang mewakili faktor-faktor utama yang mempengaruhi masalah atau situasi tersebut. Faktor-faktor utama ini dapat berupa manusia, mesin, metode, bahan, lingkungan, atau mungkin faktor lainnya yang relevan dengan permasalahan tersebut. Dalam kasus website ABC Learning, maka 4 faktor utama yang menyebabkan pembelajaran yang tidak fleksibel dan monoton, yaitu adanya tentang produk, branding, proses, dan juga engagement. Pada masing-masing cabang utama, maka dibuatlah cabang-cabang kecil yang akan mewakili faktor-faktor penyebab yang lebih spesifik. Faktor-faktor penyebab ini dapat bervariasi tergantung pada masalah atau situasi yang sedang dihadapi. Identifikasi faktor-faktor penyebab yang paling berpengaruh dalam menyebabkan masalah atau situasi tersebut dan fokus pada solusi yang dapat mengatasi faktor-faktor tersebut. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab yang lebih spesifik dari keempat faktor penyebab pembelajaran yang tidak fleksibel dan monoton dari ABC Learning. Dari sini kita mengetahui alasan secara spesifik yang menyebabkan pembelajaran di website ABC Learning tidak fleksibel dan juga monoton. Manfaat dari penggunaan fishbone diagram dalam UX research antara lain membantu tim untuk mengidentifikasi dan memahami akar penyebab permasalahan atau situasi yang dihadapi oleh pengguna. Dengan membuat fishbone diagram, tim dapat melihat secara visual faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan mengelompokkannya dalam kelompok yang jelas. Dalam kategori-kategori ini, tim dapat membahas penyebab-penyebab yang mendasari setiap faktor dan menganalisisnya secara lebih mendalam. Dengan demikian, tim dapat mengidentifikasi penyebab yang lebih kompleks dan lebih sulit diidentifikasi secara langsung, sehingga dapat menemukan solusi yang lebih tepat dan efektif. Manfaat kedua yaitu membantu tim untuk mengembangkan solusi yang tepat sasaran dan efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam konteks UX research, setelah tim berhasil mengidentifikasi penyebab masalah pengguna, langkah selanjutnya adalah mengembangkan solusi yang efektif dan tepat sasaran. Fishbone diagram dapat membantu tim dalam melakukan hal ini karena tim sudah memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Tim juga dapat menggunakan informasi ini untuk mengembangkan solusi yang lebih baik, seperti mengubah proses kerja, mengembangkan fitur baru, dan meningkatkan fungsi produk atau layanan yang telah ada. Dengan solusi yang tepat sasaran, pengalaman pengguna dapat ditingkatkan dan tentunya masalah dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Manfaat selanjutnya yaitu membantu tim untuk memperbaiki pengalaman pengguna secara holistik dengan memperbaiki faktor-faktor penyebab masalah. Setelah tim berhasil mengembangkan solusi yang efektif, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya untuk memperbaiki pengalaman pengguna secara holistik. Fishbone diagram dapat membantu tim dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah dan memperbaikinya, sehingga pengalaman pengguna dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Tim dapat memprioritaskan solusi berdasarkan faktor-faktor yang paling signifikan dan memperbaikinya secara bertahap. Dengan memperbaiki faktor-faktor penyebab masalah, produk
atau layanan dapat menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Pembahasan terakhir tentang How Might We Statement atau yang dapat kita singkat sebagai HMW adalah pertanyaan yang digunakan dalam UX Research untuk membantu tim mendefinisikan masalah dengan cara yang fokus pada solusi. HMW biasanya digunakan dalam fase ideation atau brainstorming ketika tim mencoba untuk menghasilkan ide-ide baru untuk memecahkan masalah atau mengembangkan solusi yang lebih baik. Cara kerja dari How Might We Statement adalah dengan mengubah pertanyaan masalah menjadi pertanyaan terbuka yang meminta saran atau solusi kreatif dari tim. Pertanyaan masalah awal biasanya diformulasikan secara negatif atau membatasi kemungkinan solusi. Kemungkinan diubah menjadi pertanyaan positif yang mengajak tim untuk berpikir lebih kreatif dan terbuka. Maka dari itu, sebelum menentukan How Might We Statement, maka researcher harus mengetahui masalah target pengguna secara garis besar. Sebagai contoh, dalam kasus ABC Learning Platform ditemukan bahwa permasalahan utama terhadap platform tersebut adalah pembelajaran yang tidak fleksibel dan monoton karena kurangnya interaksi dan keterlibatan dalam ABC Learning Platform. Maka, How Might We Statement yang dapat dibuat oleh researcher adalah How might we develop interactive online learning platform where user can consult with tutors or their peers. Adapun beberapa manfaat dari penggunaan How Might We Statement dalam UX Research. Yang pertama, yaitu memperluas pemikiran tim. Dalam UX Research seringkali tim research terjebak dalam cara berpikir yang terbatas atau bias terhadap suatu solusi yang sudah ada. Dengan menggunakan How Might We Statement, tim dapat memperluas cara berpikir mereka dan mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang dan memungkinkan kemungkinan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Ini dapat membantu untuk menciptakan ide-ide baru yang lebih beragam dan juga inovatif. Manfaat yang kedua, yaitu memfokuskan tim pada solusi. Terkadang dalam menghadapi masalah UX, tim terlalu fokus pada masalah dan mengabaikan solusi. How Might We Statement membantu tim untuk membalikan perspektif mereka dan fokus pada solusi daripada masalah. Dengan cara ini, tim dapat lebih produktif dan mencari solusi yang menghasilkan ide-ide yang lebih efektif. Yang ketiga, yaitu membantu kolaborasi tim. How Might We Statement merupakan metode kolaborasi yang melibatkan seluruh anggota tim dalam proses ideation. Dalam proses ini, anggota tim diundang untuk berpartisipasi secara aktif, saling berbagi ide, dan membangun satu sama lain. Ini dapat membantu kolaborasi dan komunikasi dalam tim, meningkatkan kreativitas, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan positif. Pembahasan How Might We Statement tadi menutup pertemuan modul kita kali ini. Saya Lisa, pamit undur diri. Terima kasih.